sebenarnya kami sangat menyayangkan sekali nggih. Jadi kami akan bersabar karena mau dijadwalkan segera. Kami juga berharap untuk DPRD untuk sesegera mungkin. Ini urusan perut, biar juga isunya tidak membias kemana-mana karena sudah tumpuk-tumpuk. Ada pernyataan dari Dinsos bahwa yang menghapus desa, ada pernyataan Kades bahwa Dinsos hoax, ada lagi pernyataan dari salah satu tokoh bahwa ini salahnya BPD terkait Musdes. Jadi biar isunya tidak membias dan segera selesai, ketemu solusi, kami berharap ini segera dijadwalkan ulang. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam untuk salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Komisi 1 Mas Ir. Mas Ir ini teman juga mertua saya. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Dinas Sosial dan saya sendirian dan singkat ini. Yang saya hormati, saya banggakan Mas Gianto dari Lembaga Swadaya Masyarakat Banyuwangi Rakyat Bersatu. Rakyat Bersatu, juga semua yang hadir, teman-teman wartawan. Pertama-tama maka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena pada hari ini saya dengan masih diberi kenikmatan rupa kesehatan dan bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang walafiat. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dijadikan catatan amal soleh Allah. Selanjutnya saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Mas Gianto dan kawan-kawan karena bagaimanapun juga ini adalah perjuangan yang suci ya. Apapun itu teknisnya, apapun itu kesalahannya, yang terpenting satu, kita mencarikan solusi yang terbaik. Tidak ada suatu persoalan apapun yang tidak bisa diselesaikan tatkala kita mempunyai niatan baik bersama-sama. Itu kuncinya. Jadi tidak ada persoalan ruwet apapun yang tidak bisa diselesaikan. Yang terpenting bagaimana didialogkan, dimusyawarahkan, dimufakati. Saya terima kasih banyak, terima kasih banyak karena memang saya yang boleh tanya Mas Ir, karena Mas Ir ini memang kemarin banyak tugas dari lembaga, saya yang mendorong supaya ini dapat dijadwalkan. Ya boleh sama tanya Mas Ir juga Pak sama Mas Roji. Ya. Nah, hari ini sebenarnya cuma karena komunikasi dan kebetulan saya dari pagi juga mimpin Badan Anggaran yang sekarang juga mimpin belum selesai membuat pembahasan APBD ke depan nanti sama-sama Ibu Kepala Dinas. Nah tentunya hari ini kalau belum ada kepala desanya, ini ibarat nabu kendang yang berselisih. Ini menurut saya alangkah baiknya dengan tidak mengurangi rasa hormat. Nanti kita tunda, kita lakukan jadwal dan insya Allah yang memimpin nanti Mas Ir dan saya. Ya, bagaimana ini selesai? Karena bagaimana juga Ibu Kepala Dinas ini kan menyangkut kehidupan masyarakat di apa yang memang berhak untuk menerima. Kalau kira-kira pas tidak menerima sekian bulan, kira-kira apa dia tidak merasa berdosa kan gitu kan? Nah, apakah berdosa? Tidak merasa apakah berdosa? Nah, ini kita nanti carikan solusi terbaiknya. Saya kira paham kalau kita paham. Yang terpenting niatan DPRD khususnya saya dari KP5 awal ini memang sudah saya awal sebenarnya. Ya, sudah sejak awal didiposisikan kepada Komisi 1. Kebetulan Komisi 1 juga bahas raperda, pansus, bahas pangkat, sulit untuk mencarikan waktunya. Saya ini digoreng waktu sampai rencana mungkin saya pikir 2 jam, 1 jam, 2 jam selesai lah bakar itu kita langsung nyambung. Monggo sampaikan 1-2 kata dan jelas ini kita tunda, teman-teman wartawan. Ini perjuangan suci, perjuangan yang perlu kita dukung bersama-sama. Bagaimanapun juga kita di Dewan ini bukan lembaga justifikasi, tetapi di Dewan ini lembaga yang mencarikan solusi terbaik. Terima kasih. Oh, kita kasih kesempatan 1-2 kata Mas Sugiarto. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua DPRD Bapak Ruliono, Ketua Komisi 1 Mas Irianto, abang saya, Bu Eni, Bu Kadis, teman-teman rekan wartawan semua, dan rekan-rekan dari rakyat Pelabuhan Bersatu. Pertama, saya mohon maaf, mungkin karena usia dan karena semangat saya, jadi kemarin sempat agak emosional, masih dengan mohon maaf. Terutama yang saya soroti mau dari DPRD Dapil 5. Saya pikir sebenarnya ada satu saja yang turun. Artinya biar ini segera selesai. Karena apa? Kemarin sudah kejadian betul bahwa salah satu warga Paras Tembok itu ke rumah sakit dan kartunya tidak bisa digunakan. Dengan posisi orang yang berangkat ketika punya kartu itu kan pengennya gratis, nah ini tidak persiapan biaya ternyata tidak bisa digunakan. Dan di sini ada ribuan KPM yang terhapus. Jadi di sini sebenarnya kita bukan mau menjustifikasi, tapi karena awal itu sudah Dinsos dengan Pak Hoirul Anam dia menyampaikan bahwa yang melakukan kegiatan Pemdes, kemudian Pemdes menyampaikan itu hoax. Ditumpuk lagi ada salah satu tokoh masyarakat yang menyatakan, ya anggota BPD kalau nggak salah Mas Rudi Latif, bahwa ini salahnya BPD, jadi biar tak melebar. Kalau nggak segera diselesaikan akhirnya membias, semua disalah-salahkan. Padahal kronologi yang sebenarnya mungkin yang di luar sana tidak tahu gitu. Jadi kita pengennya duduk bersama menyelesaikan masalah ini, dan intinya warga miskin biar mendapatkan haknya kembali, itu saja. Oke, kemudian mungkin cukup itu yang kami sampaikan, mohon dijadwalkan segera doang ya. Baik, terima kasih. Awal apa namanya saya ngomong, saya apresiasi sampai saya kawal karena ini memang masyarakat ini memang kita perjuangkan, wajib diperjuangkan karena kewajiban ini menyangkut moral kita bersama. Kita sampai kita kawal karena memang waktu hari ini Bapak Ibu sekalian, saya hari ini dengan Mas Kir saya mimpin rapat badan anggaran yang harus didok menurut undang-undang itu terakhir bulan September ini. Ya, kalau itu tidak didok, maka tanggung jawab moral saya kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Kalau tidak didok, konsekuensinya adalah kita tidak akan bisa dapat dana DID, ya, karena syarat dana dana insentif daerah itu salah satu pokok utamanya adalah pengesahan APBD yang sesuai dengan jadwal. Itu tidak kecil, ya. Dan DID, dana DID itu tidak kecil. Berapa miliar? 10 miliar. Boleh tekun ini 10 miliar ya lain. Nah itu nggak didok kan dosa saja. Apa ono kira-kira perusahaan di Banyuwangi 1 tahun bayar 10 miliar kan gitu kan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mohon maaf hari ini kita tunda, tetapi saya minta nanti ini juga kita juga cari solusinya nanti kepada kepala desa, juga kita kasih stressing, ya kan, untuk sampai terjadi seperti ini. Dan ini kan hanya di Banyuwangi, jangan sampai terjadi lagi. Karena yang susah masyarakat susah, disusahkan orang itu kan. Oke lah, secara dunia mungkin secara keduniaan tidak persoalan lah di depan hukum macam-macam ya, kalau ada urusan itu mungkin orang tertentu yang menyalahgunakan. Tapi yang secara moral sih pertanggungjawab oleh dia pun yang bos kan gitu kan. Jadi mohon maaf kali ini saya tutup, dalam arti ditunda, kita carikan jadwalnya yang tepat betul dan yang terpenting Bu Kepala Dinas sama jajarannya sudah sangat proaktif. Bagaimana mulai sekarang minimal nanti solusinya bagaimana percepatan, walaupun solusinya selesai tetap kita heri gitu, seperti itu. Mungkin itu yang saya menyampaikan ini. Monggo. Terima kasih. Izin pimpinan Pak Ketua Komisi, Mas Ki dan kawan-kawan. Jadi mungkin Mas Ki sudah sering sama kami komunikasi. Alhamdulillah sebenarnya solusi itu sudah ada ya Mas Ki. Cuman mohon maaf saya belum bisa memberikan progres karena kebetulan SIK NG kita yang lagi maintenance. Jadi sistem kebetulan baik Pak Ruli yang lagi maintenance dari pusat, jadi saya nggak bisa kasih progresnya yang sudah terinput berapa yang kemarin seperti itu. Terus saya cuma satu aja yang terkait warga sakit Mas Ki. Jadi minta tolong kalau memang dia PPI memang aktif kemarin langsung urus SPN ya. Jadi pokoknya langsung kita siasati dengan SPN. Jadi insya Allah tidak ada warga sakit yang tidak mampu yang kita tidak bisa carikan solusi. Ya, jaminannya saya Mas
masih seperti biasa dengan langsung kontak saya, insya Allah selesai. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jaminan ya. Beliaunya ini sama saya seperti saudara-saudara dekat. Saya kalau ada kepentingan bupati, kepentingan Ibu Enek, Ibu Api, Ibu KTBD, Ibu bisa komunikasi sama beliaunya. Mungkin itu, Mas-mas, adik-adik saya. Ini malah ya ini aslinya. Mas Habib. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ke depan lebih. Insya Allah momentum ini hanya terjadi hanya di Jambiwangi. Saya sangat paham di kerja beliaunya ini saya sangat paham dan progresnya paham. Alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sudah dulu. Ya, jadi terkait terhapusnya data KPM penerima bansos di Desa Jambiwangi sebanyak 1.785 ini, hari ini hearing, tapi pemerintah desa sebagai pelaku atau yang diduga pelaku penghapusan tidak hadir, hanya Dinsos saja tadi yang hadir. Sebenarnya kami sangat menyayangkan sekali, jadi kami akan bersabar karena mau dijadwalkan segera. Kami juga berharap untuk DPRD untuk sesegera mungkin. Ini urusan perut, biar juga isunya tidak membias kemana-mana karena sudah tumpuk-tumpuk. Ada pernyataan dari Dinsos bahwa yang menghapus desa, ada pernyataan Kades bahwa Dinsos hoax, ada lagi pernyataan dari salah satu tokoh bahwa ini salahnya BPD terkait Musdes. Jadi biar isunya tidak membias dan segera selesai, ketemu solusi, kami berharap ini segera dijadwalkan ulang. Dan kami sangat ingin sekali untuk pemerintah desa Jambiwangi kooperatif. Mohon untuk kooperatif. Kalau sekali lagi diundang dan tidak hadir dalam hearing, kami akan ambil langkah lain. Yang pasti kami ambil langkah lain, bukan hearing lagi. Tapi apa? Jadi kami akan laporkan ke Polresta. Baik, kalau ada itu memang nanti kami akan rundingan dengan tim hukum kami. Kalau ada muncul pidana, kami akan laporkan pidana. Kalau perdata pun kami akan gugat perdata. Alasannya dihapus apa? Disinilah yang kami butuh jawaban sebenarnya. Ada sekian ribu yang terhapus. Logikanya kalau human error tidak mungkin. Sebanyak itu, 10, 20 mungkin sadar ya kalau human error. Kemudian kalau sistem, ini hanya di Jambiwangi. Jadi tidak mungkin, kalau sistem berarti se-Kabupaten Banyuwangi harusnya terhapus semua. Dan saya yakin, kami duga ini ada kesengajaan. Cuma motifnya apa? Makanya kami ingin duduk bersama biar jelas. Tujuannya apa sih dihapus ini sebenarnya? Dari 1.000 itu ada pengganti yang baru atau seperti apa? Tidak ada pengganti. Justru ketika ini sudah 4 bulan, per Mei tidak menerima sampai Agustus. Ketika Agustus kami tahu ini dan kami mulai bergerak, kami mencari data, baru mulai dimusdaskan lagi, data diinput ulang lagi. Jadi sebenarnya terhapusnya sudah diamini semua, baik Dinsos maupun Pempress. Tinggal siapa yang menghapus dan apa tujuannya. Kemudian bagaimana penyelesaiannya, jangan terus hanya cukup dimasukkan DTKS dan tidak mendapatkan apa-apa. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan ini. Jadi ini ditunda karena pihak desa nggak hadir? Ya, karena pihak pemerintah desa tidak hadir. Yang hadir hanya Kepala Dinas Sosial. Dan pendamping PKH juga TKSK tidak hadir. Jadi kami sangat sayangkan kepada rekan-rekan yang tersangkut atau dalam lingkaran Bansos Jambiwangi ini, sebenarnya dengan tidak hadirnya juga mengulur-ngulur waktu untuk tidak selesainya. Ya, terima kasih. Nama lengkapnya? Sugiarto, Dari? Rakyat Belambangan Bersatu. Ya. Yang kuning-kuning ini yang masih aktif, yang sisanya ini yang terhapus. Kemudian ini yang PKH. Dengan PKH kami tidak mendapat data totalnya, tapi hanya kami dikasih data yang terhapus dan diinput kembali. Jadi sisanya yang lain berapa PKH sebenarnya Jambiwangi kami tidak mendapatkan. Tujuan kami hari sebenarnya kami juga meminta, tapi ternyata tidak hadir. Ada 592 PKH yang terhapus dan diinput kembali. Sekarang sedang proses, nggak tahu progresnya sampai di mana.
Dan ini yang PBI JK kesehatan. Ada 688. Jadi ada 688 warga miskin yang tidak bisa menggunakan kartu sehatnya. JKN ya? Ya, JKN. Itu tadi. 592 688 sama BPNT-nya